Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Kirana. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai data division language dan data manipulation language dalam konteks database atau SPD, sistem basis data. Nah, yang pertama, data division language, DDL. Data division language atau DDL adalah sekumpulan perintah dalam SQL, structured query language, yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data seperti tabel, indeks, dan relasi antara tabel. Nah, DDL ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek basis data. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah utama dalam DDL antara lain. Yang pertama itu ada create. Nah, create ini digunakan untuk membuat objek baru dalam basis data seperti table, indeks, dan view. Jadi, contoh untuk penggunaan create ini, kalian bisa mengetikkan create table. Contohnya saya di sini akan menghapus atau akan membuat table, yaitu create table mahasiswa buka kurung ID dan variabelnya integer, nama variabelnya varchar dengan kapasitas 100 kata, 100 huruf. Nah, untuk selanjutnya ada alter. Nah, alter ini digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada seperti menambah kolom, mengubah dan tipe data kolom, atau menghapus kolom. Nah, contoh alter ini bisa kita gunakan alter table mahasiswa add umur atau integer. Nah, selanjutnya yaitu ada drop. Nah, drop ini digunakan untuk menghapus data. Jadi drop ini digunakan untuk menghapus objek basis data. Nah, seperti tabel atau indeks. Contoh drop ini yaitu kita akan mengetikkan drop table mahasiswa. Nah, segitu untuk contohnya drop. Dan selanjutnya ada truncate, yaitu digunakan untuk menghapus semua data dari sebuah table. Jadi untuk menghapus data dari sebuah table itu kita menggunakan truncate, tetapi tetap mempertahankan struktur table tersebut. Nah, contoh penggunaan itu adalah truncate itu adalah kita ketikkan truncate table mahasiswa. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita bisa langsung run. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan data manipulation language atau DML. Nah, DML atau data manipulation language ini adalah sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengelola data yang ada dalam tabel. Jadi, DML ini digunakan untuk memasukkan dan mengubah dan menghapuskan data yang ada di dalam tabel. Jadi, saya akan menjelaskan perintah-perintah utama dalam DML. Antara lain, yang pertama itu ada select. Jadi, select ini digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau lebih tabel. Nah, contoh yang pertama select ini adalah kita ketikkan select from mahasiswa. Nah, kita ketik select from mahasiswa. Itu kita run, maka itu akan terjalan untuk mengambil dan menampilkan data. Selanjutnya, itu ada insert. Digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table. Contoh penggunaan insert itu, kita bisa mengetikkan insert into mahasiswa. Nah, buka kurung ID, nama, umur, tutup kurung, values 1. Nah, itu bisa untuk menjalankan perintah-perintah insert. Selanjutnya yaitu update. Update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam table. Jadi update ini bisa mengubah data. Contohnya kita mau update ya, mau menerapkan. Contohnya update mahasiswa. Kita ketik update mahasiswa set umur sama dengan 21, where ID sama dengan 1. Kita run, maka itu sudah bisa mengubah data yang sudah ada dalam table. Nah, selanjutnya yaitu ada delete. Selanjutnya dengan kata delete pasti menghapus. Nah, di sini kita delete ini digunakan untuk menghapus data dari table. Nah, contohnya yang saya gunakan itu delete from mahasiswa where sama dengan ID. Nah, yang selanjutnya ada perubahan utama. DDL itu maaf. Jadi saya akan di sini akan menjelaskan selanjutnya itu perbedaan utama. Perbedaan dari DDL dan DML. Pada DDL itu berfokus pada definisi dan struktur basis data, seperti pembuatan dan perubahan tabel. Nah, kalau DML itu data manipulation language itu berfokusnya pada manipulasi data di dalam tabel seperti memasukkan, mengubah atau menghapus data. Dengan demikian, DDL dan DML itu berperan dalam aspek yang berbeda dalam pengelolaan basis data, dan di mana DDL mengatur struktur data dan DML mengatur data di dalamnya. Ingat sekali lagi, di mana DDL itu mengatur struktur dan di DML itu mengatur data di dalamnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.